Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai narasumber dari Pondok Ashifa tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ashifa dan bagaimana perkembangan Islam di daerah tersebut. Bagaimana keseruannya? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya dan kelompok saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih karena ketersediaan Bapak dalam mengikuti wawancara pada kelompok kami. Untuk sebelumnya, bolehkah saya memperkenalkan diri? Kami dari UIN Gus Dur Pekalongan akan melakukan tugas sejarah peradaban Islam, yaitu mewawancarai tentang pondok ini yang bernama Pondok Ashifa. Untuk selanjutnya yaitu monggo bisa perkenalkan diri dari bapaknya. Oke, perkenalkan, nama saya Dian Trimawan. Saya sebagai pengurus di pondok ini. Kemudian bisa diceritakan sejarah perkembangan atau sejarah munculnya pondok ini dari awal mulanya bagaimana? Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ashifa ini dari basic pesantren kan. Pondok pesantren ini kan tahfidzul Quran, pondok yang lebih ke pendidikan Al-Quran. Jadi memang dari Mbah Yai sebelumnya pengasuh Pondok Pesantren Ashifa yaitu beliau Mbah Yai Khalil Ridwan Al-Hafidh, kalian Ibu Nyai Sri Nailul Muna Al-Hafidhoh. Beliau berasal dari Demak, asli beliau dari Demak, datang ke Pekalongan kurang lebih tahun 1996. Jadi ceritanya awal mula itu memang berdirinya pondok itu memang sebuah amanat dari guru beliau, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin Utsman. Guru beliau Pak Yai Khalil Ridwan itu bernama Kiai Haji Zainuddin Utsman dari Lampung. Beliau mengamanati untuk berjuang di tanah Pekalongan, seperti itu. Berjuang di tanah Pekalongan, tetapi tidak dijelaskan Pekalongannya mana. Setelah itu lambat laun tahun 96 itu Pak Yai itu datang ke Pekalongan, yaitu sowan ke kiai-kiai di Pekalongan itu sampai ke Maulana Habib Lutfi, itu diarahkan di Kajen, seperti itu, berjuang di tanah Kajen. Setelah itu bertemu dengan guru beliau kembali, guru beliau yang bernama Kiai Haji Al-Arif Billah, Bapak Kiai Haji Mbah Imam bin Jailani, bernama Mbah Imam bin Jailani, suruh membuat pondok di Kajen. Tetapi sebelumnya tidak langsung pondok.
membuat majelis taklim dulu. Tahun 97 mulailah berdiri Majelis Taklim Asyifa. Setelah itu kurang lebih 10 tahun baru mendirikan pondok pesantren Asyifa di Kajen ini yang ditempati sekarang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana perkembangan pondok pesantren Asyifa dari awal berdiri sampai sekarang ini? Jadi perkembangan memang dari awal masyarakat Dukuh Tambor Desa Nyamok di sini itu memang masih awam akan bab keagamaan. Ya, keagamaan itu masih kurang. Ibaratnya kalau wong Jawa itu masih abangan seperti itu. Masih abangan, minim akan pendidikan agama. Makanya beliau diamanati untuk berjuang di Kajen, salah satunya itu karena masyarakat Kajen itu perihal bab agama itu masih kurang. Nah, itu. Alhamdulillah setelah beliau Baye Khalil di sini, sedikit demi sedikit masyarakat bisa berubah dari pemudanya yang katakanlah suka mabuk-mabukan, suka berbuat judi, ya banyak kemaksiatan lah di daerah sini itu ya. Dengan adanya majelis taklim di tahun 97 itu perlahan masyarakat sudah mulai ya dikatakan religius masyarakatnya. Seperti itu Pak. Lalu tantangan apa yang paling besar dalam mengembangkan kurikulum pesantren di era digital yang sekarang? Kan dulu kan masih ya belum adalah era digital yang sekarang juga luas. Ya terkait tantangan di era digital, karena memang beliau Pak Yai Khalil itu orang sepuh ya, orang sepuh. Masalah digitalisasi itu memang kurang, dan bisa dilihat mungkin ya perkembangan pondoknya itu tidak signifikan seperti pondok-pondok yang santri udah banyak ya. Memang dari awal itu memang dari basicnya ada pondok salaf. Nah itu ya di era digital sekarang ya berjalannya waktu sudah mulai menyesuaikan ya. Kayak dibantu oleh ya ustadz-ustadz yang muda lah, generasi muda itu ya, alhamdulillah sudah bisa mengikuti perkembangan di era digital sekarang. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin, apakah harapan Pak Yai buat pondok pesantren ini? Ya harapannya beliau mendirikan pondok pesantren memang dari awal namanya Pondok Pesantren Asyifa. Asyifa itu berarti obat ya. Berarti obat, berarti penyembuh. Ya memang dari awal pengen menjadikan masyarakat, menjadikan generasi sekarang itu ya yang kita tahulah bagaimana generasi sekarang pergaulannya itu bisa menjadikan penyembuh, obat bagi mereka-mereka yang yang sakit. Ya sakit apa? Berarti ya sakit secara zahir maupun secara batin ya itu. Ya, kalau secara zahir memang beliau Pak Yai Khalil itu dulunya sebelum di Dukuh Tambor itu dikenal sebagai tabib. Jadi ya mengobati penyakit-penyakit. Ya penyakit-penyakit dalam, penyakit-penyakit amandel, penyakit-penyakit banyak lah. Itu secara zahir ya, secara batin ya pendidikan itu tadi. Terus sebagai supaya generasi yang akan datang ya mempunyai jiwa yang bersih, mempunyai karakter yang baik, mempunyai katakanlah bisa mengerti, bisa kalau tahu pendidikan agama kan lumayan lah Mas ya. Antara mana yang baik, mana yang buruk bisa membedakan.
Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan dan kami wawancarai tentang Pondok Ashifa ini. Ya, dari kelompok kami mengucapkan maaf karena telah mengganggu dan terima kasih sebesar-besarnya. Nggih, mantap nggih. Sami-sami. Kurang lebihnya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan video yang kami buat tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ashifa dan perkembangan Islam di daerah tersebut. Yang pertama itu sejarahnya itu pondok ini didirikan oleh kiai yang bernama Ki Khalil Ridwan Al-Hafidz dan ibunya Sri Ainul Mu'min Al-Hafidzoh. Beliau berasal dari Demak, namun bisa terkenal di Pekalongan. Itu yang memiliki beliau itu mampu dikenal khususnya di daerah tersebut dan Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di daerah tersebut. Beliau itu berjuang di situ kurang lebih selama sebelum membangun pondok itu 10 tahun beliau ngontrak, dan di 10 tahun itu beliau akhirnya mampu membeli tanah dan membangun pondok yang bernama Pesantren Ashifa. Daerah tersebut mungkin bisa dikatakan dulunya itu krisis agama, ya bisa dikatakan sering buat mabuk-mabukan, buat tawuran dan lain-lain. Beliau berhasil menyebarkan agama dan membangun pondok di daerah tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.